大哥，就这些杂鱼，加上这阵法，足以预示秘藏位置是否还有什？没钱就滚！你怎么不去抢？我们要去吗？保卫角？我也没帮你什么。哎呀，姐姐的意思是，也好。要杀人了。那当然，我明月，就算要做大的，你慢慢享受。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-593. Bagi yang baru bergabung dan saya di sini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 538. Kemarin, Muyun dengan begitu berani menolak permintaan dari pemimpin dunia kecil, yang mana dirinya tidak ada niatan untuk memberitahu di mana lokasi dari kedua harta berharga. Yin Hao tentu saja kesal dan berniat untuk menghabisinya. Namun karena hanya Muyun saja yang tahu dengan dua lokasi tersebut, jadi mau tidak mau mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Hingga Hu Zetian pun muncul supaya bisa berbicara baik-baik kepadanya. Tapi Muyun tetap tidaklah sudi, yang mana hal ini pun membuat dua murid Hu Zetian pun kesal. Mereka langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Akan tetapi Muyun yang sekarang sudah jauh lebih kuat. Dia dapat mudah mengalahkan kedua murid itu. Bahkan dia juga menghabisi mereka. Sampai-sampai membuat Hu Zetian kesal. Tapi apa boleh buat, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Pasalnya, ketua dari dunia kecil 5 elemen dan juga ketua Miao datang untuk membantu Muyun. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Para ketua kesal karena Muyun tidaklah memberikan rasa hormat kepada mereka. Tapi Muyun bingung, pasalnya untuk apa juga dirinya hormat, pasalnya mereka sendiri yang ingin memaksanya untuk mengungkapkan lokasi harta karun. Muyun sama sekali tidak takut jika harus bertarung dengan mereka semua. Muyun benar-benar serius dan dia langsung saja mengeluarkan pilar-pilar api untuk bisa mengurung pergerakan mereka. Selain itu dia juga memanggil tetua api suci, yang mana akhirnya dia pun mulai menampakkan wujudnya di depan semua orang. Selain itu ia juga kesal karena saudaranya ini telah diremehkan. Ketua dunia kecil 5 elemen tidak menduga kalau tubuh fisik dari api suci yang sebelumnya dihancurkan pada 10.000 tahun sekarang telah memanggil Muyun sebagai saudara. Para ketua tentu tidak pernah menduga kalau Muyun memiliki sosok kuat yang membantunya. Selain itu ini adalah formasi dari tetua api suci. Setidaknya kekuatan itu mampu menyaingi para dewa. Bahkan Zhou sendiri tidak akan bisa menghancurkannya. Dengan begini kondisi dari para ketua benar-benar tidaklah bagus. Ketua Mo yang sudah sadar lebih dahulu mulai mengajak Muyun bernegosiasi demi bisa membahas dua lokasi harta karun rahasia. Muyun memuji pemikiran terbuka dari Ketua Mo. Jadi karena itulah Muyun akan memberikan kesempatan kepada mereka, di mana masing-masing orang harus membayar sebanyak 200 miliar kristal tingkat tinggi demi dapat menerima kedua informasi itu. Tentu saja permintaan Muyun ditolak oleh Yin Hao karena ini sangatlah banyak. Tapi Muyun tidak niatan untuk merampoknya. Terlebih lagi sebelumnya, Yin Hao sudah Muyun rampok habis-habisan. Jika ia tidak memiliki uang, maka Muyun memintanya untuk pergi saja. Tetua api suci mengeluarkan kekuatannya yang membuat orang-orang ini termundur. 大哥，就这些杂鱼，加上这阵法，足以预示秘藏位置是否还有什？没钱就滚！你怎么不去抢？ Karena situasi sudah seperti ini, maka mereka pun mau tidak mau memberikan apa yang Muyun inginkan. Semua ketua pun memberikan cincin penyimpanan mereka, di mana di dalamnya terdapat begitu banyak kristal berkualitas tinggi. Demi bisa memperbaiki hubungannya dengan Muyun, ketua Mo bahkan memberikan tambahan kepadanya. Dalam waktu yang singkat, Muyun bisa memperoleh begitu banyak harta. Berhubung mereka sudah memberikan apa yang dia inginkan, tentu saja Muyun akan menepati janjinya.
di mana lokasi harta karun rahasia kali ini berada di Gunung Xuankong. Kabar ini tentu saja membuat mereka terkejut. Pasalnya Gunung Xuankong bukanlah kekuatan yang sembarangan. Terlebih lagi ada sosok misterius yang bersembunyi di sana dan memiliki hubungan dengan alam abadi. Mereka pun bingung apakah harus pergi ke sana atau tidak. Sedangkan Muyun bertanya apakah mereka itu tengah ketakutan dengan kekuatan yang berada di belakang Gunung Xuankong. Berhubung sudah mendapatkan informasi, jadi Wu Zhoutian pun memutuskan untuk pergi. Begitu pula dengan ketua lainnya. Ini semua merupakan hadiah yang ingin Muyun berikan kepada Yunlang. Muyun pun berterima kasih juga kepada Miu Xin. Hanya saja tujuan kemari bukan hanya untuk membantu Muyun. Sesaat kemudian para istri Muyun pun datang kemari, di mana mereka itu penasaran siapakah gadis cantik ini. Tatapan dari para istrinya membuat Muyun sadar kalau ini adalah masalah besar. Para ketua dan semua orang di sana juga pergi karena tidak ingin terlibat dalam masalah itu. 我们要去吗？保卫角。我也没帮你什么。 Yunar pun mulai memanas-manasi situasi, di mana dia memberikan pujian kepada kecantikan Miu Xin. Ia yakin cinta yang lama pasti akan gugur di hadapan cinta yang baru. Miu Xin sendiri tidaklah menduga kalau Muyun memiliki banyak istri, bahkan masih ada yang belum kembali. Wang Xinya dan juga Xiao Yunar menanyakan hubungannya dengan suami mereka. Muyun mencoba menjelaskan, tapi mereka tidak mendengarkan pembelaan darinya. Miu Xin tidaklah mempermasalahkan kehadiran mereka, karena setelah menikah, para istri Muyun bisa dia anggap sebagai selir. Dengan kata lain, Miu Xin ingin menjadi yang tertua di antara mereka. Seharusnya para gadis ini bersyukur karena masih dirinya anggap. Karena jika tidak, mungkin dia dapat menghabisi mereka semua. Ini tentu membuat Yunar ketakutan dan memohon bantuan kepada Muyun. Selain ia, Xiao Yunar juga tidak niatan untuk memberikan Muyun kepadanya. Miu Xin meminta mereka untuk menikmati hal ini dulu karena kedepannya dialah yang akan mengendalikan Muyun. Setelah Miu Xin pergi, Muyun pun meminta untuk dilepaskan. 姐姐的意思是，也好。要杀人了。那当然，我明月，就算要做大的，你慢慢享受。 Mereka sangat kesal karena Muyun adalah tukang selingkuh. Padahal yang menjadi korban dari kejadian sebelumnya merupakan Muyun, tapi selalu dirinya yang disalahkan. Di sini Wang Xin yang menangis dan juga bertanya kepada Muyun, apakah dia itu masih memiliki gadis lain dan apakah dia ini sudah tidak menginginkannya lagi. Muyun tentu tidaklah membenarkan hal itu. Ia juga memintanya berhenti menangis. Tapi sesaat kemudian ayah Muyun pun datang sambil membawa Xiao Bei. Ia penasaran siapa yang telah begitu berani membuat menantunya menangis. Tapi pendaratan Mu Xingyu tidaklah begitu mulus. Ia pun harus terguling-guling. Muyun pun menanyakan tujuan ayahnya kemari, di mana ia pun baru sadar kalau sepertinya dia telah kembali datang terlambat. Muyun pun membawa ayahnya untuk berbicara berdua, di mana dia yakin kalau ayahnya sudah mengambil alih istana Kuhai Tianjun. Mu Xingyu membenarkan hal itu dan dirinya masihlah membutuhkan waktu untuk menyempurnakan hal itu. Mungkin dirinya akan kembali di saat pemimpin Gunung Xuankong pulih. Selain itu dia penasaran apakah Muyun tidak takut kepadanya. Bagi Muyun, jika dirinya berhasil melukainya, maka untuk kedua kalinya Muyun akan benar-benar menghabisinya. Mu Xingyu yakin alasan Muyun memberitahu lokasi ini juga adalah untuk membuat marah kekuatan yang berada di belakang Yunlang. Muyun membenarkan hal itu dan dia tidaklah takut kepada mereka. Mendengar semangatnya membuat Mu Xingyu memberikan pujian kepada putranya. Ia pun memberikan Gu Tianju kepadanya supaya dapat membantu Muyun. 爹， 你故意告诉他们巡山天主伤势已经恢复。 他背后纵是万千大世界， 小子，有几分老子当年 古天诀。 Tapi sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Yunlang mempersilakan orang-orang itu untuk memasuki Gunung Xuankong karena dia yakin kalau inilah tempat rahasia yang sedang mereka cari-cari. Mendengar hal itu, para ketua dari berbagai dunia kecil pun segera memasuki tempat tersebut. Hanya saja di tengah semua ini, Yunlang baru ingat kalau dirinya tidak dapat menjamin hidup dan mati mereka. Pasalnya semua yang terjadi di dalam sana tergantung lagi pada takdir yang mereka miliki. Selain itu, Yunlang menerima hadiah Muyun dengan begitu bahagia. 入口为哦，看各位的运气了，我收下了。
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.